Ada lagi bertanya pada saya, apakah saya Rudi S. Kamri setuju dengan cuitan Ferdinand Huta-Heian? Saya tidak setuju juga. Abdul Somad, pendakwah agama, pernah mengatakan di dalam salib itu ada jinnya. Kalau menurut saya, persepsi saya, itu jelas-jelas menistakan agama. Karena merujuk salib, yang punya salib hanya teman-teman kita, saudara kita yang beragama Nasrani. Sudah merujuk ke arah sana, tapi kenapa nggak dilaporkan? Kemudian ada lagi Mustafa Nahrawardaya, sahabatnya Haris Pratama juga, pernah mengatakan dalam cuitannya, di dalam salib ada darah mengalir, tidak dilaporkan juga. Yahya Waloni, sudah berapa kali dia menghina agama Kristen, dilaporkan nggak sama Haris? No. Jadi penuh dengan aroma diskriminasi. Jadi menurut saya ini dagelan saja. Pernyataan Ferdinand dibalas juga dengan kontra pernyataan yang lain. Nggak usah melapor-laporkan. Nanti kalau memang tidak ada unsur pidana di dalamnya, ditembak lagi pemerintah atau Polri, seolah-olah diskriminasi, seolah-olah tebang pilih. Ini Bahar bin Smith ditangkap, Ferdinand enggak. Ini kan otaknya kan udah rusak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, minggu ini jagat dunia maya dan dunia media diramaikan dengan membahas cuitan dari sahabat saya, Ferdinand Huta-Heian. Dalam cuitannya mungkin semua sahabat Indonesia sudah tahu bahwa Ferdinand mengatakan Tuhanmu lemah, makanya perlu dibela, sedangkan Tuhanku kuat, tidak perlu dibela, bla 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 seperti itulah. Nah, beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh salah satu jurnalis dari media online menanyakan tanggapan saya terkait dengan cuitan dari Ferdinand Huta-Heian. Jawaban saya singkat gitu loh. Saya yang kebetulan beragama Islam, saya merasa cuitan Ferdinand ini tidak ditujukan pada Tuhan saya, Allah saya. Karena saya merasa Allah saya atau Tuhan saya itu maha hebat, maha kuat, maha segala-galanya. Itu Tuhan yang saya yakini dalam agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Artinya saya tidak tersindir. Analoginya sederhana saja. Dikatakan, oh Rudi S. Kamri yang botak itu ngomong begini, begini, begini. Saya memang Rudi S. Kamri, tapi kan saya tidak botak. Jadi saya tidak perlu tersinggung. Kemungkinan yang bernama Rudi S. Kamri di Indonesia, di dunia ini, lebih dari 1 atau lebih dari 100 mungkin. Artinya dengan analogi yang sangat sederhana ini, saya tidak perlu menanggapi cuitan dari Ferdinand Huta-Heian. Kenapa? Yang tadi saya katakan, Tuhan saya ini maha hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa, maha kuasa, maha segala-galanya lah. Jadi sangat tidak bisa kita definisikan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dari agama Islam. Jadi saya tidak merasa tersindir dan saya merasa Ferdinand Huta-Heian tidak menyindir saya, tidak menyindir orang Islam. Itu persepsi saya. Nah, tiba-tiba ada Ketua Umum DPP KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, versinya Haris Pratama, melaporkan Ferdinand Huta-Heian ke Polda Metro Jaya atau mungkin ke Barreskrim, saya tidak tahu,
terkait dengan penghinaan Allah. Saya bingung ini. Memangnya Allahnya Haris Pratama lemah? Kan bukan, kan enggak. Kenapa tersindir? Allah itu tidak perlu kita bela kok, sudah luar biasa hebat. Allah lah yang membela kita, bukan kita membela Allah. Jadi kenapa kita harus sedikit-sedikit lapor, sedikit baper? Saya tidak sependapat dengan Haris Pratama atau kelompok-kelompok yang lain yang melaporkan atau menghujat dan membuat tagar tangkap Ferdinand. Apanya yang harus ditangkap, apanya yang dilaporkan? Penistaan Allahnya di mana? Karena Allah dalam agama saya, agama Islam, tidak seperti yang dikatakan Ferdinand. Jadi saya meyakini yang dimaksud Ferdinand itu bukan Allah dalam agama Islam. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya, sedikit-sedikit melapor penistaan agama, penistaan Allah. Lucu gitu. Tapi yang terjadi, kita harus mengakui aroma balas dendam dan politisasi ini sangat kental gitu. Sebagai contoh saja, sahabatnya Haris Pratama atau mungkin kelompoknya Haris Pratama, saya sebut aja 2 atau 3 orang. Abdul Somad, pendakwah agama, pernah mengatakan di dalam salib itu ada jinnya. Kalau menurut saya, persepsi saya, itu jelas-jelas menistakan agama. Karena merujuk salib. Yang punya salib hanya teman-teman kita, saudara kita yang beragama Nasrani. Sudah merujuk ke arah sana. Tapi kenapa nggak dilaporkan? Sebagai penistaan agama oleh Haris Pratama, yang konon katanya mewakili pemuda Indonesia. Kemudian ada lagi Mustafa Nahrawardaya, sahabatnya Haris Pratama juga, pernah mengatakan dalam cuitannya, di dalam salib ada darah mengalir. Tidak dilaporkan juga. Itu penistaan agama. Di dalam pasal 156 penistaan agama tidak disebutkan agama apa, tapi seluruh agama yang diakui di Republik ini. Jadi seharusnya kalau kita fair, Haris Pratama fair, melaporkan yang lain juga. Ini kan tidak. Yahya Waloni, sudah berapa kali dia menghina agama Kristen? Dilaporkan nggak sama Haris? No. Jadi penuh dengan aroma diskriminasi. Jadi menurut saya ini dagelan saja. Ini Haris Pratama ini memanfaatkan dendam, mungkin karena dulu pernah dia ada masalah dengan Ferdinand, atau mungkin juga ini dendam kelompok mereka, junjungannya Bahar bin Smith ditangkap Polda Jawa Barat, mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya meragukan objektivitas dari Haris Pratama dalam melaporkan Ferdinand Huta-Heian. Ada lagi bertanya pada saya, apakah saya Rudi S. Kamri setuju dengan cuitan Ferdinand Huta-Heian? Saya tidak setuju juga. Tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Tapi karena saya tidak merasa tersindir, saya bukan orang baperan, saya ya biar sajalah. Itu hak orang untuk memainkan jari jemarinya di media sosial. Kalau dikatakan setuju atau tidak, ya saya tidak setuju karena masuk wilayah yang sangat sensitif. Tapi kalau itu menyangkut penistaan Allah, tidak. Minimal saya meyakini dari agama saya. Allah saya bukan yang dikatakan Ferdinand. Allah saya lemah, enggak. Allah saya itu luar biasa hebat. Apalagi ternyata ada klarifikasi dari Ferdinand tentang ada masalah pribadi. Kenapa sih kita sibuk untuk membuat kegaduhan dengan melaporkan si A, si B, si C? Harusnya narasi Ferdinand Huta-Heian dibalas juga dengan narasi. Ada kontra narasi. Pernyataan Ferdinand dibalas juga dengan kontra pernyataan yang lain. Nggak usah melapor-laporkan. Nanti kalau memang tidak ada unsur
pidana di dalamnya, ditembak lagi pemerintah atau Polri, seolah-olah diskriminasi, seolah-olah tebang pilih. Ini Bahar bin Smith ditangkap, Ferdinand enggak. Ini kan otaknya kan udah rusak gitu. Kalau Bahar bin Smith jelas ada unsur pidana yang terang benderang. Dia menyebarkan berita palsu yang mengatakan 6 laskar FPI dicopot kukunya, dibakar alat kelaminnya, dikuliti, disiksa, baru dibunuh. Ini kan jelas-jelas hoax ini. Jadi ada pembeda yang sangat jelas. Bukan terjadi kriminalisasi ulama. Memang benar dia melakukan tindakan kriminal. Tidak ada kriminalisasi ulama. Apalagi dia bukan ulama. Jadi janganlah. Bagaimana kita bangsa ini mau besar kalau membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Jadi kalau saya jadi ketua KNPI ini, si Haris Pratama ini harusnya mengundang Ferdinand untuk podcast, ditanya, dicecar, dimintain pertanggungjawaban, dimintain klarifikasi seperti apa. Harusnya kan seperti itu. Tidak langsung lapor, dan lagi debat tebel lagi gitu loh. Pertanyaan saya simpel aja. Kenapa Haris Pratama tersindir? Apakah Allahnya Haris Pratama lemah? Saya kira bukan kan. Terus apa? Terus katanya dia untuk menghindari kerusuhan. Kerusuhan apa? Kerusuhan dirimu sendiri. Dirimu yang rusuh. Dirimu yang memprovokasi kerusuhan. Kalau kamu sebagai pemimpin pemuda konon katanya begitu, harus dong mempunyai kebijakan, menentramkan. Pada saat kamu melaporkan seperti ini, itu menciptakan kegaduhan karena debat tebel. Nanti kalau katakanlah sama polisi diproses, di persidangan dipatahkan oleh pengacaranya Ferdinand, nah nanti dipikir, oh ini persidangan juga diatur oleh penguasa karena Ferdinand adalah kelompok basar penguasa. Nah lagi deh digoreng-goreng lagi. Jadi Haris Pratama ini juga aneh-aneh juga. Kalau dia mengatakan bahwa pelaporannya di kantor polisi itu adalah menghindari kerusuhan, tapi yang dilakukan narasinya dia kebalik. Dia mengatakan di media, kalau ini tidak diproses oleh polisi, nanti akan digerakkan masa aksi Islam seperti zaman 212. Nah, ini kan ngancam. Berarti kamu yang akan menciptakan kerusuhan. Jadi kamu yang memprovokasi kerusuhan sebetulnya. Tadi katakan, oh Ferdinand orangnya kuat. Dengan Pak JK nggak diproses. Dengan Anies nggak diproses. Loh tidak ada unsur pidananya kok. Dipaksakan. Dan lagi diperbandingkan lagi yang tadi saya bilang. Diperbandingkan sama preman Bahar bin Smith. Ya jelas sesuatu yang nggak sebanding. Kalau Bahar bin Smith kan jelas nyata ada bukti videonya. Dia memprovokasi massa, menghasut, menyebarkan berita bohong. Jelas. So, Haris Pratama mikir. Jadi, sahabat Indonesia, ini pencerahan macam mana yang diberikan Haris Pratama dan kawan-kawan termasuk Mustafa. Nggak usahlah kita bicara agama Allah. Allah itu luar biasa hebat, tidak perlu dibela-bela. Kalau kita mau beragama, beragamalah secara baik, sederhana, dan privat sifatnya. Nggak usahlah merasa tersindir-sindir. Jangan jadi baperan. Ketua umum KNPI kok baperan, memalukan. Kalau saya, sekali lagi ya, saya sarankan kepada Haris Pratama, kamu anak muda ini panggil Ferdinand. Ayo Ferdinand, datang, klarifikasi. Apa yang kamu maksud dengan cuitanmu? Nah, begitu baru, itu top. Nah ini kan tidak. Baiklah sahabat Indonesia, demikianlah. Ini jujur saja, saya sebenarnya awalnya enggan untuk mengomentari hal ini. Karena bagi saya, ya tadi saya bilang, saya tidak merasa Allah saya tersindir. Allah saya hebat, kuat kok. Jadi saya pastikan cuitannya Ferdinand Huta-Heian tidak ditujukan pada Allah saya. Allah agama Islam tidak. Allah agama Islam itu Allah yang hebat kok.
Ini saya berbicara sebagai dalam konteks saya sebagai umat Muslim ya. Untuk umat agama lain mohon silahkan untuk mengomentari itu. Jadi marilah kita dewasa ya, menjadi anak bangsa yang tidak baperan. Jadi apalagi kalian nanti akan jadi pemimpin, jadi belajarlah menjadi negarawan yang baik. Jangan negarawan yang baperan, yang pilih kasih juga kalian itu loh. Teman-temannya sendiri nggak dilaporin. Ini kebetulan yang berbeda pandangan dengan Ferdinand atau mungkin dengan saya, dengan yang lain dilaporkan. Tapi sahabat Indonesia, jujur, kalaupun ini berlanjut proses hukumnya, saya hanya pesan pada sahabat saya, Ferdinand Huta-Heian, hadapilah secara jantan. Karena saya yakin kebenaran itu tidak akan tertukar dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Itu keyakinan saya. Jadi Bro Ferdinand, maju terus, tegar, konsekuensi logis sebagai pejuang NKRI, hadapi. Tapi saya mohon kepada teman-teman saya yang lain, hati-hati juga untuk mencuit-cuit. Takutnya nanti diinterpretasikan yang berbeda-beda, ya kasusnya kayak Haris Pratama ini. Kalau saya sih santai aja. Oh enggak ditujukan ke saya enggak kegeeran. Jadi Haris Pratama ini sudah baperan, kegeeran lagi. Ya mohon maaf nih. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya akhir pekan ini. Saya berharap di akhir pekan ini materi saya tidak terlalu berat buat Anda semuanya. Salam hormat saya pada Anda dan sekeluarga untuk menikmati akhir pekan yang bahagia. Tapi tetap jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.